Assalamualaikum Ustadz. Kalau hitungan kambing kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 ekor kambing untuk sekeluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, bagaimana juga dengan kurban seekor sapi? Sebab banyak pendapat yang simpang siur. Jadi yang benar menurut tuntunan agama Islam dan syariatnya itu yang mana? Dari hamba Allah di Cemani. Jadi gini, tadi sudah kita terangkan kambing untuk 1, tapi kalau sapi itu bisa dibagi orang 7. Kadang-kadang kita ini bingung sama nama. Yang ngeluarkan umpama Atas nama siapa itu? namanya Bapak Joko. Bapak Joko ngeluarkan kurban. Nanti dikasih nama keluarga Bapak Joko. Namanya keluarga Bapak Joko, tapi yang kurban kan Pak Jokonya ini kan. Nggak ada masalah. Gitu tuh nggak ada masalah. Nama itu nggak penting. Sekalipun mau dikasih nama perusahaan Joko Jaya umpama gitu, nggak ada masalah. Terserah. Tapi yang kurban siapa? 1 orang kan? Kalau kami harus 1 orang. Kalau sapi diurun orang 7 boleh. Satu keluarga umpama punya anak 5, anaknya mampu semuanya. Bapak, istri, bapak, ibu, kemudian anak 5, jadi 1 sapi. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau kasih nama keluarga, mau kasih nama apa, terserah. Tapi yang penting yang berkurban ini siapa? Kalau nama yang tertulis itu terserah, mau dikasih nama siapapun juga boleh. Misalnya kalau mau menyembelih hewan sapi, kan diakatkan untuk 7 orang. Nah, jadi ketika menyembelih itu sebutkan 7 orang namanya, nggak apa-apa. Ya kalau maksud nama tulis dia fulan ya, boleh, tapi diniati dalam hati aja sudah boleh kok. Sudah cukup ya. Walaupun afdal disebutkan itu lebih mantap ya, lebih enak. Ini korbannya dari bapak ini Ya. ini ya. Tanya, apabila 1 keluarga niat mengeluarkan 1 hewan kurban, lebih afdolnya atas nama siapa? Bapak, ibu, anak, atau yang lain? Terima kasih. Dari Raffi. Jadi kalau dari satu keluarga ada yang mau mengeluarkan 1 hewan kurban, lebih afdolnya atas nama siapa? Atas nama yang bayar. Yang mengeluarkan uang ya? Ya, yang mengeluarkan uang. Yang mengeluarkan uang. Nama bapak saya boleh nggak? Tapi yang bayar saya, terserah. Yang penting yang kurban kamu, bukan bapak kamu. Tapi nama bapak kamu, ya nggak ada masalah, terserah. Atau beli kambing, nanti kambing kasihin ibu kamu, nanti ibu kamu yang nyerahkan, ya, itu juga bisa. Kurbannya atas nama ibunya, itu boleh. Yang membiayai saya. Ya. Lagi, Ustadz, bagaimana hukumnya menjual kulit kurban? Tolong dijelaskan dengan rinci. Soalnya permasalahan kulit kurban sangat sensitif di masyarakat. Biasanya dijual langsung oleh panitia kurban untuk biaya operasional kebutuhan penyembelihan untuk hewan kurban. Dari Iwan di Gandean, Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan dalam hadis, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya seakan-akan dia nggak kurban,
Nah, terus caranya gimana? Ya jangan dijual. Oh, jadikan upah untuk tukang jagalnya. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Itu sebagai pengganti daripada duit berarti. Sama aja dia menjual, tidak boleh. Bolehnya gimana? Ya disedekahkan boleh atau dipakai sendiri. Mau dipakai, mau dibuat sarung, umpama, terserah lah. Tapi yang dulu ya disedekahkan kepada fakir miskin. Karena banyak kasus panitia jual dan yang orang yang korban pun juga sudah ikhlas. Gini aja, kalau memang harus ada seperti itu mungkin bisa dengan cara begini. Kulit korban kasihkan aja ke orang fakir miskin yang nggak mampu, biar dia yang jual. Uangnya nanti untuk dia, silahkan. Kalau sama uangnya dia uangnya mau disumbangkan ke masjid juga nggak ada masalah. Atau ke operasional tadi juga nggak ada masalah, silahkan. Itu boleh-boleh aja. Tapi ya itu tadi, sedekahkan dulu kepada fakir miskin. Nanti terserah fakir miskin yang mau disumbangkan lagi ke masjid, mau diambil sendiri, atau mau dibelikan daging kasihkan orang yang non muslim, itu juga nggak ada masalah. Untuk kategori fakir miskinnya itu gimana sih? Ini fakir miskin tak kasih kulitnya, itu kategori fakir miskinnya seperti apa? Sama kayak zakat. Zaman sekarang. Sama kayak zakat. Fakir itu orang yang kebutuhannya 10.000, tapi cuma punya penghasilan 5.000 atau nggak punya penghasilan sama sekali, fakir. Miskin itu kebutuhan 10.000 tapi cuma punya penghasilan 8.000 atau 7.000, miskin. Nah, kalau harus kita selidiki, tapi lihat dohirnya aja. Oh, ini anaknya banyak, pekerjaannya cuma begini. Nggak tahu entah dia punya sawah atau apa, nggak tahu kita. Yang jelas ya sudah, memang kita lihat dohirnya. Fakir atau miskin ya kita kasih, boleh aja. Itu salah satu solusi untuk kita di panitia. Ini kan mereka ribut. Ini kulit sapi 2 dikasihkan 1 orang, kan nanti yang lain gimana ya? Iri. Jadi dijual, nanti masalah dia akan mengembalikan kepada panitia, terserah ya fakir miskin tadi. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pembagian daging kurban itu dibagikan semua umat muslim saja, atau kepada umat non muslim juga berhak atas daging kurban tersebut? Dari Pak Slamet Raharjo. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurban itu adalah mirip seperti zakat. Bagaimana zakat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam, kurban pun juga harus diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam. Tidak boleh kurban diserahkan kepada orang yang non muslim kalau itu sifatnya kurban. Di mana dalilnya? Banyak, ada di kitab-kitab fikih. Kok mengambil dari kitab fikih? Ya, karena pegangan kita dalam menghukumi sesuatu itu adalah Al-Quran, hadis, ijma para ulama, kemudian qiyas. Bernama Imam Ghazali kadang-kadang ditambah juga atharus sahabah, pendapat para sahabat. Jadi dikatakan di situ rujukan kita tidak boleh memberikan kurban kecuali hanya kepada orang yang beragama Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya daerah kita ada non muslim, masa kita bagi-bagi daging semua kita kasih, yang non muslim nggak kita kasih? Bagaimana itu hukumnya? Gini aja, buat aja setiap orang yang mau kurban nanti anggap dimintain biaya, minta biaya untuk apa nanti, untuk operasional. Nanti ada biaya dari operasional itu, ada yang sebagian belikan daging kambing di pasar, dan setelah itu daging kambingnya diserahkan kepada orang yang
non muslim tadi nggak ada masalah. Tapi kalau diambilkan dari daging kurbannya ya nggak boleh. Atau ada kejadian juga biasanya begini, ada orang non muslim juga ikut kurban kadang-kadang. Ada orang non muslim ikut kurban, nah nggak ada masalah itu justru kurbannya mereka kan sodakoh bukan kurban kan itu, karena syaratnya kurban kan harus Islam Ya, itu saja mungkin. nah pemberian hadiah itu ya apa itu kurbannya yang muslim itu tadi disembelih, kemudian bagian dagingnya itu serahkan kepada yang non muslim juga, selesai. Kalau yang muslim ngambil boleh nggak dari kurbannya orang non muslim? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh. Karena sudah diberikan, sudah dihadiahkan, nggak ada masalah. Nah, misalnya kalau begini, karena kita hidup di masyarakat, kadang juga masyarakat ini belum tahu ya cara istilah dari tadi yang disebutkan tadi seharusnya diberikan untuk orang muslim saja. Tapi kan karena kita hidup di masyarakat itu sebagian ada orang non muslim. Yeah. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk bisa memberikan kepada non muslim, karena juga non muslim ini termasuk kurang mampu yang ada di sekitar kita. Itu bagaimana kalau kita yang menerima hewan kurban itu kan sudah menjadi hak yang menerima. Nah, lalu kita kasihkan kepada non muslim itu sebagai hadiah atau sebagai apa gitu. Boleh enggak seperti itu? Jadi yang sudah pernah literatur kitab yang saya baca di kitab Hasyatul Jamal itu diceritakan, sekalipun ada orang fakir yang menerima daging kurban, dan kok temannya non muslim datang, daging kurban itu disuguhkan, itu nggak boleh. Sampai sekarang itu pendapat yang paling pendapat yang kuat mengatakan begitu. Walaupun juga ada pendapat, tapi pendapat yang mengatakan boleh dengan catatan orang kafirnya tadi adalah kafir dhimmi. Yang tidak muslim. Nah, yang kafir dhimmi itu bukan yang tidak muslim, kafir dhimmi itu yang bayar dhimmah, yang bayar tanggungan pajak kepada umat Islam. Nah, sekarang kan sudah nggak ada kafir dhimmi. Ya, gimana sebaiknya? Ya sebaiknya ya jangan. Ya sudah, panitia usaha gitu aja. Atau mungkin dari orang-orang yang mampu tarik urunan lah. Kadang panitia itu biasanya yang jadi panitia itu malah orang yang sudah mampu kadang-kadang. Tarik urunan, bisa dibeli berapa, mungkin setengah kilo atau berapa, itu dihadiahkan kepada orang yang non muslim. Gitu lebih aman, lebih selamat lah. Lebih aman, lebih enak. Jadi istilahnya perputaran dari hewan kurban itu sendiri khusus untuk orang muslim. Iya. Nah, kalau kita mau bersosial lah katakanlah kepada mereka yang non muslim, itu ada daging sendiri yang dibelikan hanya daging saja, bukan dari korban tadi ya. Iya, betul. Ya, terima kasih.